Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman. Kembali dengan saya Jaja Celani di Mbogongwa Channel ya. Sebenarnya ini video pertama saya di YouTube ya. Sesuai judul, saya akan membahas tentang gaji pertama saya di Korea karena saya baru 1 bulan ya. Jadi gaji ini sebenarnya nggak 1 bulan, lebih 4 hari, 1 bulan lebih 4 hari ya. Jadi nanti saya tampilin di layar tentang detail gaji saya ya, saya tampilin nanti. Kita mulai dari Sibuk Neyok ya, rincian, jadi rincian gaji itu ya. Kemudian turun ke bawah ke Jigep ya. Jigep itu pembayaran. Di situ ada 2 poin. Ada Imgem Hangmok gitu ya, item. Jadi item upahnya itu apa? Kita ke bawah, Kibongep, ada gaji pokok gitu ya. Jadi ini termasuk dalam mewal Jigep ya, pembayaran bulanan ya. Kibongepnya itu kita lihat jumlah yang dibayarkan itu ada 133,9, maksud saya 1,33,935 ya won. Kalau dirupiahin berapa ya? Sekarang kan kursnya tergantung kurs ya. Nah di situ juga ada sikte ya, uang makan. Jadi uang makan ini diberikan oleh perusahaan. Jadi tergantung perusahaannya, jadi beda-beda ya. Tapi ini cuma gambaran aja, gambaran. Jadi ditambah ya, dari yang tadi gaji pokok itu ditambah 14.000 ya. Jadi jumlahnya itu Jigep YT-nya itu 1.347,935 won ya. Gak tahu juga intinya, kalau dirupiahin kan sekarang kursnya lagi kecil, jadi beda-beda gitu ya, tergantung kurs. Kita lihat ke Gongje, potongan ya, potongan semacam asuransi kayak gitu kan. Nah kita ada Gongje Hangmok ya, item potongan, jenis potongan lah intinya gitu. Ada Sodokse, jumlahnya itu 5.360 won. Terus ada Juminse ya, pajak penduduk 530 won. Ada Kukminyeongem, uang pensiun di sini nggak ada ya, belum dimasukin kayaknya, karena kan baru juga kan 1 bulan. Sama apa namanya, Konkangbohom belum dimasukin, asuransi kesehatan ya. Terus karena kemarin itu baru pas di penampungan di medical centernya itu kan, pas penampungan di Ansong ada tes kesehatan, terus sekaligus ada tes narkoba juga kan, di sini masukin yang warna merah warna merah ini, Mayakom Sabi. Jadi biaya tes narkoba sebesar 35.000 won ya. Terus ada di bawahnya Wigugin Deng Ryokbi. Jadi ini pembuatan ID card ya. Jadi buat teman-teman yang baru datang ke Korea pasti wajib ini ya untuk pembuatan ID card, karena penting sekali, diwajibkan. Nah di setiap perusahaan ini beda-beda ya. Ada yang ditanggung oleh perusahaan biayanya, ada yang dibebankan kepada pekerja gitu kan. Kalau saya di sini dibebankan ya oleh perusahaan, jadi nggak ditanggung sama perusahaan. Jadi ini jumlah potongan yang sesungguhnya itu tadinya kan dari awal itu dari atas ke bawah itu jumlahnya 1.347,935 won gitu ya.
Terus dikurangi dari jumlah potongan yang tadi disebutin semacam Sodexo, Juminsek yang itu, totalnya itu potongannya itu sebesar 74.890 won. Jadi dikurangi, jadi totalnya itu jadi Silsuryongek ya, jumlah sesungguhnya itu jadi 1.273,045 ya. Nah ini jumlah sesungguhnya. Bang, kenapa sih kok gajinya kecil segitu ya? Enggak, kan standarnya itu masuk UMR itu 1,9 sekian gitu kan. Nah itu dikurangi Samsung WJ ya sebesar 400. Sebenarnya beda-beda ya, ada yang 400, ada yang teman saya juga ada ya bilang 600 potongnya. Jadi segitu. Tapi karena ini enggak termasuk gaji UMR, maksudnya bukan UMR, dalam masa percobaan, kan masa percobaan ada 3 bulan. Saya masuk dalam 3 bulan, ini juga tergantung perusahaannya. Ada yang masuk masa percobaan, ada yang langsung ke UMR gitu ya. Kalau saya masuk ke masa percobaan 3 bulan. Kemarin juga saya tanya sama Isanim ya, pas dikasih ini, saya tanya gitu kan, ternyata ya bener masuk masa percobaan 3 bulan ya. Nah itu jadi totalnya itu ya 1.273,045 won ya. Nah saya rasa ini segini jumlahnya, ini yang dilihat dari Silsuryongek ya, jumlah sesungguhnya. Ternyata nanti saya tampilin di layar, pas di M-Banking Uri Eneng itu potong lagi sebesar, kalau nggak salah ya nanti saya tampilin, saya lupa 17.000 berapa itu sama 100 berapa gitu ya, 2 kali pemotongan lagi dalam dalam Samsung WJ ya, diambil Samsung WJ. Jadi kalau dijumlahin berapa, sekitar ya berarti bener kata teman saya itu ada yang 600, berarti kan saya di sini masuknya 400, saya kira kan 400 gitu ya. Ternyata diambil lagi dalam di rekening itu secara otomatis gitu ya, kan langsung didaftarin sama perusahaan Samsung WJ. Kalau di sini di rincian nggak ada ya Samsung WJ, kita lihat nggak ada. Jadi segitu ya. Jadi jumlah gaji saya. Nah ini ya udah ditampilin. Jadi Silsuryongeknya jumlah sesungguhnya yang di slip gaji itu 1.273,045 won ya. Nah itu jumlah sesungguhnya yang tertera di slip gaji. Namun pas dicek di rekening ya, di Uri Eneng M-Banking lah gitu kan, ya dipotong lagi Samsung WJ 17.700 ya, terus dipotongnya 2 ya, terus sama 160.000. Jadi total yang masuk ke rekening itu sebesar totalnya ya, setelah ada potongan yang di slip gaji sama Samsung WJ tadi, totalnya itu 1.095,345 won ya. Jadi segitu ya. Kalau dirupiahin ini kan sekarang kursnya jadi dalam angka 10.000 ya. Jadi itu dari saya mungkin pembahasan tentang gaji ya. Gaji pertama saya untuk baru datang ke Korea ini tanpa lembur ya, tanpa lembur ini. Jadi dalam 1 minggu cuma 5 hari kerja, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ya, Sabtu Minggu libur. Dan ini dalam 5 hari kerja itu nggak ada lembur ya. Jadi kerja siang, nggak ada kerja malam, jadi tanpa lembur. Jadi gaji yang tanpa lembur ya, nanti juga teman-teman di sini Korea ada yang kayak saya, banyak lah
karena teman saya juga ada yang sama saya seperti saya, cuma tiap pabrik kan beda-beda, ada yang ngasih lebih, ada yang cuma segitu UMR atau dalam jangka 3 bulan masa percobaan gitu ya, yang baru datang. Jadi kurang lebihnya segitu. Nanti update selanjutnya tentang gaji ya, gaji misalkan setelah 3 bulan apa gimana, tentang terus untuk teman-teman ya, saran dari saya jangan terlalu berharap kalau Korea itu gajinya itu besar gitu ya, di angka 30, 35 juta, 40, 25 juta, 28 ya, semacam itu emang ada ya, tapi tiap pabrik beda-beda ya, gimana tergantung nasib ya. Ada yang kalau dapat pabrik tanpa lembur ya mungkin sama saya seperti saya gitu kan, tapi kalau ada yang yang lembur mungkin lebih ya, bisa sampai 50, bukan 50 kebesaran ya, jarang gitu kan, kecuali kalau di CNC kan yang full sebulan itu full, cuma paling ya kerja istirahat dua kali ya dalam 1 bulan. Tapi ya standarnya Korea itu kan ada lah yang sama lembur itu 30, 35 ya, semacam gitu. Jadi ya beda-beda ya, di Korea itu nggak bisa dipatok untuk kan masalah gaji ini. Ada yang lembur segini, yang lembur satu perusahaan sama perusahaan lain juga beda-beda itu ya, termasuk yang ada lembur juga pasti beda-beda jumlah gajinya ya. Nah, jadi itu dari saya mungkin. Sekian video dari saya, jangan lupa tekan subscribe, like, share, komen kan. Nanti kedepannya saya akan membuat video tentang kehidupan atau nanti masalah pekerjaan gitu kan, atau yang lain lah. Untuk teman-teman mungkin bila ada yang ingin bertanya tentang Korea gitu kan, yang tentu dengan pengetahuan saya kan masih baru ini, baru 1 bulan ya, bisa inbox ya atau DM ke Facebook sama Instagram ya. Tentu kalau saya dalam waktu nggak sibuk pasti dijawab ya, karena kan saya juga enggak yang nggak sibuk amat. Jadi sekian ya dari saya. Tetap semangat untuk teman-teman di sini yang nggak ada lembur atau yang baru kerja ya, baru sampai di Korea, karena emang bener ya, Korea ini tak seindah foto profil gitu ya. Ya emang ada lah yang indahnya kayak foto profil, tapi kan cuma kayak yang jarang terekspos itu banyak juga ya, tentang apa sih, dukanya di Korea ini banyak ya. Ya nanti kedepannya saya akan bikin lagi video tentang seperti yang tadi saya katakan ya, tentang kehidupan nanti saya di pabrik di sini. Karena kan di sini juga banyak ya minusnya, kalau menurut saya banyak ya. Nanti masalah tentang sama senior apa gimana, nanti saya dalam video berikutnya nanti saya akan buatnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.